Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Matematika. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Salsabila Hanum dengan NPM 22103105028 dari kelas 1A dan dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai himpunan. Yang pertama yaitu mengenai definisi himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang berada di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, ataupun anggota. HMIF adalah contoh sebuah himpunan yang di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda dari satu sama dengan yang lain. Satu set huruf berisikan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua ada cara penyajian himpunan. Cara yang pertama yaitu dengan enumerasi, yaitu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, di sini ada himpunan 4 bilangan asli pertama atau A sama dengan 1,2,3,4. Yang kedua, ada himpunan 5 bilangan genap positif pertama atau B, di sini sama dengan 4, 6, 8, 10. C di sini adalah kucing, A Amir 10 dan juga paku, dan R di sini adalah AB atau himpunan A, B, C dan atau himpunan AC. Dan C di sini merupakan himpunan A, dan A. K di sini merupakan himpunan kosong. Himpunan 100 bilangan asli pertama yaitu 1, 2 dan seterusnya hingga 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai minus, minus 2, minus 1, 1, 2, dan selanjutnya. Yang kedua, ada simbol-simbol baku. Di sini ada simbol P. P di sini untuk menyatakan himpunan bulat positif atau 1, 2, 3, dan selanjutnya. N di sini untuk simbol himpunan bilangan alami atau natural. Contohnya di sini adalah 1, 2, dan seterusnya. Z di sini adalah himpunan bilangan bulat dari minus, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk Q itu simbol dari himpunan bilangan rasional. Untuk R merupakan simbol dari himpunan bilangan real. Dan C itu merupakan simbol dari himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal disebut dengan semesta, disimbolkan dengan U. Contohnya misalkan U-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U. Maka A itu adalah 1, 3, dan 5. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Notasinya di sini adalah X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya A di sini adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. X adalah himpunan X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5, atau A, X merupakan X elemen dari P dan X kurang dari 5 yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan M di sini adalah X, yang dimana X itu adalah mahasiswa yang mengambil kuliah di IF 2151. Cara penyajian yang selanjutnya yaitu dengan diagram Venn. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan A adalah 1, 2, 3, 5, dan B adalah 1, 2, 5, 6, 8. Maka dapat digambarkan diagram Venn seperti ini. Karena di A dan di B ada angka 2 dan 5 yang sama, maka kita tempatkan di tengah. Selanjutnya, ada kardinalitas, yaitu jumlah elemen di dalam A. Disebut kardinal dari himpunan A. Notasi N sama dengan himpunan dari A. Selanjutnya ada himpunan kosong.
Himpunan dengan kardinal 0 disebut dengan himpunan kosong atau null set. Notasinya adalah himpunan kosong seperti ini atau kurung kurawal yang kosong seperti ini. Contohnya, di sini ada yaitu X, di mana X kurang dari X, maka N dari E itu sama dengan kosong. Dan P di sini adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka N dari P itu adalah 0 karena tidak ada. X adalah himpunan di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X plus 1 sama dengan 0, N dari A sama dengan 0. Himpunan kosong dapat ditulis sebagai ini, lambang seperti ini. Himpunan kosong dan kosong dapat juga ditulis sebagai ini. Himpunan kosong bukan merupakan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi dari A, notasinya adalah A negasi B sama dengan himpunan A sama dengan B. Contohnya di sini, A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan B adalah A, B, C, dan D. Maka A negasi B sebab A sama dengan B, yaitu 4, bernilai 4. Nah, selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Maka notasinya adalah A subset B. Dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti berikut ini. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa di sini notasinya dengan P adalah A atau 2 pangkat A. Jika himpunan A sama dengan M, maka P dari A sama dengan 2 pangkat M. Contohnya di sini ada A sama dengan himpunan 1 dan 2, maka P dari A sama dengan himpunan kosong 1 dan 2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P sama dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Teorema pertama, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Himpunan A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, maka himpunan kosong subset dari A. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Himpunan kosong subset A dan A subset A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contoh A, 1, 2, 3, dan maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper dari subset A. A subset B berbeda dengan A subset B yang kecil ini. A subset B adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contohnya di sini adalah 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, dan 3. A subset B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Himpunan diantara juga ada himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya jika setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasi A sama dengan B sama aja dengan A subset B dan B subset A. Contohnya, jika A di sini adalah 0,1 dan B adalah X, di mana X minus 1 sama dengan 0, maka A itu sama dengan B. Dan ada lagi di sini, jika A sama dengan 3, 5, 8, dan 5, dan B adalah 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Jika A sama dengan 3, 5, 8, 5, dan B sama dengan 3,8, maka A sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan, A, B, dan C berlaku aksioma sebagai berikut.
Jika A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya, ada himpunan yang saling lepas, yaitu dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah A disjoin B. Dapat digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Contohnya di sini jika A sama dengan X, di mana X kurang elemen dari P dan X itu kurang dari 8, dan B di sini adalah 10, 20, 30, dan selanjutnya, maka A di sini disjoin dari B. Irisan operasi terhadap himpunan. Yang pertama bisa dibuktikan dengan irisan atau intersection. Notasi dari irisan B sama dengan X, di mana X merupakan elemen dari A dan X elemen dari B. Dapat digambarkan dengan diagram Venn berikut ini. Contoh di sini, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4, 10. Karena di sini 4 dan 10-nya terdapat di A dan juga terdapat di B. Jika A sama dengan 3,5,9 dan B sama dengan min 2,6, maka A irisan B itu himpunan kosong karena tidak ada yang terdapat dari A dan B. Artinya A disjungsi B. Yang kedua, dengan operasi terhadap himpunan gabungan atau union, notasi A gabung B sama dengan X, di mana X merupakan elemen dari A atau X merupakan elemen dari B. Di sini gabungan. Jika A 258 dan B 7522, maka A gabung B sama dengan 257, 8, dan 22. Yang kedua, A gabung himpunan kosong sama dengan A. Operasi terhadap himpunan selanjutnya itu dapat dibuktikan dengan komplement. Komplement notasi A komplement sama dengan X, di mana X di sini merupakan elemen dari himpunan semesta U atau universe, dan X di sini adalah elemen dari A. Dapat dibuktikan dengan diagram Venn berikut ini. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika A 1,3,7,9, maka A sama dengan 2,4,6,8. Jika A sama dengan X, yang dimana X per 2 elemen dari P dan X kurang dari 9, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Selisih atau difference dapat dinotasikan dengan A min B, yang dimana X merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari B. Maka A irisan B. Dapat dinyatakan dengan diagram Venn sebagai berikut. Contohnya di sini, jika A sama dengan 1, 2, 3 hingga 10 dan B 2,4,6,8,10, maka A minus B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B minus A sama dengan himpunan kosong karena tidak ada. Yang kedua, jika di sini ada 1, 3, 5 dikurang dengan 1, 2, 3 sama dengan 5, tetapi 1 himpunan A 1, 2, 3 minus 1,3,5 sama dengan 2. Karena yang tidak termasuk dalam keduanya itu angka 2. Selanjutnya ada teorema yang kedua. Yang ini beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. A setangkup B sama dengan B setangkup A, yaitu merupakan hukum komutatif. A setangkup B setangkup C sama dengan A setangkup B setangkup C, yaitu memenuhi hukum asosiatif. Dapat dibuktikan dengan perkalian Cartesian atau Cartesian product.
notasi A kali B sama dengan A kecil, B kecil, himpunan A, elemen A dan B termasuk dalam elemen B besar. Contohnya di sini misalkan C sama dengan 1, 2, 3, dan D sama dengan A, B, maka C kali D sama dengan 1 kali A, 1 kali B, dan 2 kali A, 2 kali B, 3 kali A, 3 kali B. Misalkan A sama dengan B, sama dengan himpunan semua bilangan real, maka A kali B sama dengan himpunan semua titik di bidang datar. Di sini juga terdapat hukum-hukum himpunan. Hukum-hukum himpunan yang pertama yaitu hukum identitas, di mana A gabungan B, A gabung himpunan 0, himpunan kosong sama dengan A irisan semesta U sama dengan A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi, A iris himpunan kosong sama dengan kosong, A gabung U sama dengan U. Yang ketiga ada hukum komplement, A gabung A komplement sama dengan U atau universe, dan juga ada A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada hukum idempotent, A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Ada hukum influsi, A sama dengan A. Dan juga ada hukum keenam, ada hukum penerapan atau absorpsi, A gabung A iris B sama dengan A iris A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh, ada hukum komutatif, A gabung B sama dengan B gabung A iris B sama dengan B iris A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C, A iris B iris C sama dengan A gabung A iris B iris C. Yang kesembilan ada hukum distributif, A gabung B yaitu B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. A gabung B A iris B gabung C sama dengan A irisan B irisan A gabung C. Yang selanjutnya ada hukum De Morgan, komplement A irisan B sama dengan komplement A irisan B. Komplement A gabung B sama dengan komplement A gabung B komplement. Selanjutnya ada pembuktian pernyataan himpunan. Pertama dapat dibuktikan dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung C dan A gabung B irisan A gabung C dengan diagram Venn. Dapat dibuktikan dengan diagram Venn berikut ini. A gabung B, A irisan B gabung C. Jadi ini yang digabung B dan C. A irisan B gabung A irisan C. Kedua diagram Venn memberikan area irisan yang sama, terbukti bahwa A iris B gabung C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contohnya di sini misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A gabung B, A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. A, B, C, B iris C, A gabung B iris A iris B gabung C, A iris B, A iris C, A iris B gabung A iris C.
dapat dibuktikan dengan tabel berikut karena kolom A iris B gabung C dan kolom A iris B gabung A gabung C sama, maka A gabung B iris C sama dengan A gabung B gabung A iris C. Selanjutnya, pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B merupakan himpunan. Buktikan bahwa A gabung B min A sama dengan A gabung B. A gabung B min A sama dengan A gabung B iris A dapat dibuktikan dengan definisi operasi selisih. A gabung B min A sama dengan A gabung B iris A gabung A, yaitu hukum distributif. A gabung B min A sama dengan A gabung B iris U dapat dibuktikan dengan hukum komplement, dan A gabung U min B min A sama dengan A gabung B dapat dibuktikan dengan hukum identitas. Yang keempat, pembuktian dengan menggunakan definisi. Misalkan A dan B merupakan himpunan, jika A irisan B maka sama dengan himpunan kosong, dan A subset B gabung C maka A subset C. Buktikan. Yang pertama dari definisi himpunan bagian. P subset Q jika dan hanya jika setiap X elemen dari P juga subset Q. Misalkan X elemen dari A. Jika A karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian X juga elemen dari B gabung C. Dari definisi operasi gabungan, X elemen B gabung C berarti X elemen B atau X elemen C. Karena X elemen A dan A iris B sama dengan himpunan kosong, maka X elemen B. Dari 1 dan 2, X elemen C harus benar karena dari semua X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan sama dengan A subset C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.